teman-teman media dan Pak Kapolres mohon izin saya mendahului untuk memberikan respon terhadap pertanyaan kawan-kawan media. Jadi ini tidak bisa dihindari. Tapi bagi saya nomor satu kita harus banyak berdoa. Itu harus banyak berdoa. Karena ya mohon maaf di ajaran saya segala sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Tuhan. Bagi kita tidak ada ilmu yang lebih hebat selain ilmu cinta kasih, selain ilmu berkat Tuhan kepada kita. Jadi kita harus banyak berdoa, bersyukur kepada Tuhan, kepada Leluhur, kepada alam semesta. Karena berkat beliau maka kita masih bisa bertemu di tempat sekarang ini. Yang berikut, mau tidak mau kita harus agak tegas. Harus tegas untuk mengikuti prokes, protokol kesehatan. Tadinya kita hanya pakai masker yang sekarang saya lihat hanya satu. Tolong teman-teman media juga ke depan harus besok pulang dan atau sebentar pulang harus lapis itu. Tidak bisa hanya satu. Itu karena ya varian baru sekarang ini juga berbahaya. Perkembangannya cepat sekali. Ingat cuci tangan, jaga jarak karena itu kan sudah protokol. Minum vitamin yang banyak, ya berpikir yang positif. Jangan takut dengan itu karena orang takut mati juga bisa cepat mati juga. Jadi pikiran juga harus dikendalikan. Ini ilmu pribadi kita yang harus kita buat untuk diri sendiri dengan keluarga dan masyarakat. Yang berikut, saya juga sudah tegaskan. Tadi saya di kantor, saya juga sekarang mohon izin cepat pulang kantor karena saya juga ingin supaya semua ruangan itu harus disemprot. Disinfektan itu harus cepat kita gunakan untuk semprot ruangan masing-masing dan tentu tiap hari harus kita jaga kebersihan dan jaga jarak. Selanjutnya kegiatan-kegiatan yang sifatnya kerumunan, saya mohon izin kepada Pak Kapolres beserta jajaran TNI, tolong dibantu karena saya mau instruksikan supaya satu tiap hari juga harus pakai masker. Orang lalu lalang kalau tidak pakai masker, saya minta tiap minggu bila perlu kita ya perlu ada pengamanan. Jadi kita harus perhatikan mereka supaya kalau tidak pakai dikasih peringatan, bila perlu kasih sanksi, kita bisa buat kesepakatan. Karena ini kan untuk kesehatan sendiri. Dan kegiatan-kegiatan seperti gereja, masjid, itu sebaiknya dibatasi. Demikian juga kegiatan-kegiatan adat istiadat, itu juga kita batasi. Tidak boleh kerumunan. Karena kalau terus kerumunan, ya kita bisa kendalikan. Jangan tunggu sampai sakit parah, sampai mati, baru kita saling menyalahkan. Ya kami tentu minta hal itu harus diperhatikan supaya masyarakat tetap sehat, tetap jaga kesehatan, supaya ke depan kita sama-sama bisa membangun Melaka. Jadi harapan saya, sekali lagi saya minta tegas, prokes itu harus ditaati. Tidak ada alasan. Mau di kebun kecuali sendirian. Tapi kalau 2-3 orang sebaiknya juga pakai masker. Karena tidak ada alasan, oh kami bertani tidak kena, karena kami kena matahari. Tapi kalau kerumunan, ya bisa kena juga. Dan tidak usah terlalu takut dengan penyakit ini, karena begini, saya banyak membaca juga literatur-literatur yang ada. Penyakit ini sebetulnya kan tidak tahan terhadap panas. Juga tidak tahan terhadap benda-benda kering. Kecuali basah, tidak bersih. Terus ya ada lendir yang memang yang keluar dari orang yang betul-betulan kena. Jika tidak juga tidak terlalu. Jadi maksudnya kita juga tidak boleh takut berlebihan sehingga tidak bisa bekerja. Ini kan keliru juga. Dan saran saya, ya Bapak-Bapak media, teman-teman media maupun kawan-kawan di jajaran Polres atau TNI, ya kalau boleh bertahan panas sedikit lah. AC itu jangan terlalu menjajah kita itu. Matikan saja. Kan tidak, justru kita tidak sakit kalau matikan AC. Keringat sedikit, ya mungkin takut bau, tapi bagi saya lebih baik sehat daripada kita khawatir dengan itu. Lalu, padahal itu kan menghemat juga kalau matikan AC kan, hemat juga listrik. Jadi mungkin itu hal-hal yang saya sampaikan, kurang lebih barangkali dari Pak Kapolres, kemudian dari teman TNI, silakan mungkin ada tambahan. Hari ini saya mau kembali kantor untuk aktifkan kembali. Jaga di pos lintas batas negara, Indonesia Timor Leste harus jaga ketat lagi. Belo dengan Melaka, TTU dengan Melaka, TTS dengan Melaka harus diaktifkan kembali semua. Gitu. Baik Bapak, ini untuk keluarga kita serah berikan dia vitamin, kita kasih dia supaya dia isolasi mandiri, diperhatikan. Ini dinas kesehatan sudah mengatasi itu. Di isolasinya di mana Bapak? Ya di rumah sendiri karena ini kan belum kelihatan terlalu ini parah lah. Jadi kalau dia masih bisa mandiri kan sebaiknya kita batasi ruang gerak
sehingga tidak membawa virus kemana-mana. Lebih baik isolasi mandiri dan dia juga rasa tidak beban. Karena ingat orang sakit masuk rumah sakit bisa tambah sakit juga. Itu. Terakhir Pak, Ya. untuk Kita menindaklanjuti. sudah siapkan. Tadi saya bisik-bisik dengan Pak Kapolres dengan teman TNI supaya kita juga menyiapkan vaksinasi massal. Jadi kalau ini memang sebentar saya kembali kantor, saya koordinasi dengan kawan-kawan supaya ditingkatkan vaksinasinya, jumlahnya ditingkatkan sehingga tidak harus tunggu sampai orang terpapar dulu. Ya, betul. Iya, dan saya Kita kan tidak boleh melewati apa yang kita tuntut. Kita harus minta apa sih tugasnya aparat penegak hukum, tugasnya TNI. Yang jelas kan menjaga keamanan ketertiban. Kita ingin supaya nyaman, kita juga ingin tetap bergandengan tangan bersatu untuk sama-sama membangun Melaka, sama-sama menjaga keamanan. Keamanan ini juga tidak harus tuntut polisi harus jaga kita. Dari diri kita juga harus menjaga diri keamanan kita sendiri. TNI juga tidak harus keluarkan senjata nembak kita karena kalau kita rasa diri aman, menjaga keseimbangan dengan kawan-kawan, humanis dengan teman-teman, menghargai kawan-kawan, ya saya kira tidak menjadi soal. Saling melayani dengan kasih, saling mengampuni kalau ada masalah, tidak harus paksakan TNI Polri untuk turun tangan. Gitu. Oke, Ya. oke. Terima kasih Pak. Untuk teman-teman Hut Bayangkara ini kami dari pihak Polres Malaka tetap menghimbau untuk masyarakat patuhi prokes. Itu yang kami tekankan, patuhi protokol kesehatan. Seperti disampaikan Pak Bupati tadi, mulai dari pakai masker, menjaga jarak, hindari kerumunan, mencuci tangan, dan menjaga kebersihan. Itu benar, itu yang paling penting. Yang lebih bagus lagi kalau mempunyai kesadaran untuk bisa mengikuti program pemerintah untuk melakukan 3T. Itu lebih bagus. Dan itu sangat bagus kalau ada antusias masyarakat, dan kami berterima kasih. Vaksin massal ini Bapak yang kami lakukan tadi sudah cukup banyak dan akan dilaksanakan secara berkelanjutan. Jadi masyarakat silakan untuk aktif datang dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan untuk mempersiapkan diri melakukan vaksin. Bagi kerumunan kami atensi, terutama bagi yang masih duduk minum ataupun yang lain melaksanakan kegiatan pesta yang berlebihan, kami TNI Polri bersama dengan pemerintah daerah akan melakukan tindakan tegas terukur. Itu yang kami sampaikan. Untuk patuhi, hindari kerumunan, jika sudah diminta batasi dan patuhi prokes. Sementara itu, kesadaran masyarakat adalah intinya untuk kita mencegah penyebaran semakin luas. Kami ulangi, kesadaran masyarakat itulah intinya untuk mencegah penyebaran COVID-19 menjadi lebih luas. Demikian dari kami Polres Malaka. TNI. Keseimbangan berita. Silakan mungkin ada himbauan terkait dengan permintaan untuk sendiri dan protokol kesehatan. Saudara kita, ya pandemi di Malaka semakin tambah parah. Guys, penekanan saya dengan Bapak Kapolres sama-sama akan melakukan patroli penekanan protokol kesehatan untuk masyarakat. Oke, terima kasih. Oke.